Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ika Koritkawati dan teman-teman kelas E yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana anggota kelompok kami yang pertama yaitu Andini Novianti dengan NPM 243, yang kedua Putri Indah Rahmawati dengan NPM 245, dan yang ketiga yaitu Alofi Kaurenisha dengan NPM 258. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andini. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, di mana Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 menciptakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSA). Tujuan OSA adalah untuk keselamatan dan kesehatan pekerja di Amerika Serikat dengan bekerja sama dengan pemberi kerja dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Pengusaha memiliki tanggung jawab di bawah klausul tugas umum Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan kematian atau cedera yang serius. Pengusaha memiliki hak dan tanggung jawab lain di bawah OSA. Demikian juga karyawan memiliki hak dan tanggung jawab. Misi OSA adalah untuk mempromosikan dan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja dan untuk mengurangi kematian, cedera, dan penyakit di tempat kerja. OSA berkomitmen untuk memastikan sejauh mungkin bahwa setiap pria dan wanita yang bekerja di negara ini atau Amerika Serikat memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Ayat 2, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Selain itu, berikut dasar-dasar hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komitmen manajemen dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aspek-aspek ketiga dalam suatu perusahaan dengan menetapkan suatu sistem manajemen untuk mencapai hasil yang paling efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan efek lain yang dapat merugikan perusahaan. Idealnya, keamanan adalah sebuah bagian integral dari sistem diraju dalam setiap kompetisi manajemen dan bagian dari tanggung jawab hari ke hari setiap orang. Tambahannya, satu, menegakkan komitmen manajemen dengan sebuah kebijakan keamanan dan mempublikasikannya. Dua, menganalisis jumlah kecelakaan dan kejadian keamanan dan kemudian menetapkan sasaran keamanan spesifik yang dapat dicapai.
Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Di mana kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian tidak terduga dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta, benda, atau properti, bahkan korban jiwa. Kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi oleh adanya satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam suatu kejadian. Faktor penyebab kecelakaan menurut buku Human Resource Management oleh Gary Dessler terdapat 3 penyebab dasar kecelakaan. Yang pertama yaitu kejadian kebetulan, yang kedua yaitu kondisi tidak aman, yang ketiga tindakan tidak aman karyawan. Kejadian kebetulan seperti berjalan melewati pohon hanya ketika cabang jatuh, kurang lebih berada di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan fokus pada kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Yang pertama, kondisi tidak aman atau unsafe condition. Unsafe condition merupakan kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya. Akibat yang ditimbulkan dari unsafe condition yaitu dapat menimbulkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Berikut beberapa kondisi tidak aman yang berpotensi menimbulkan insiden kecelakaan. 1. Kebisingan di tempat kerja. 2. Peralatan yang rusak atau tidak layak pakai. 3. Bahan listrik seperti kabel yang berjumbai. 4. Penerapan yang tidak tepat. Silau atau cahaya yang tidak mencukupi. 5. Tumpahan di lantai. 6. Kondisi suhu yang membahayakan. 7. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar. Dan 8. Alat perlindungan diri yang tidak sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu unsafe action atau tindakan tidak aman karyawan. Unsafe action merupakan tindakan yang dapat membahayakan karyawan itu sendiri, bahkan orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tindakan berbahaya ini merupakan kegagalan atau human failure dalam mengikuti persyaratan dan prosedur kerja yang benar, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berikut sebab-sebab pekerja melakukan tindakan tidak aman. Yang pertama yaitu karena tidak tahu, di mana pekerja kurang atau ketidaktahuan bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman atau potensi bahaya yang akan terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua yaitu tidak mampu, di mana pekerja telah mengetahui cara yang aman terhadap potensi bahayanya, tapi karena ketidakmampuannya atau kurang terampil sehingga pekerja tersebut melakukan kesalahan dan kegagalan sehingga terjadilah kecelakaan. Dan yang ketiga yaitu kurang peduli atau kesadaran, di mana pekerja tersebut telah mengetahui cara kerja yang aman dan peraturan-peraturan keselamatan kerja yang memang dapat dilaksanakan oleh pekerja, akan tetapi pekerja tidak melaksanakannya. Berikut beberapa keadaan tidak aman yang berpotensi menimbulkan insiden kecelakaan. 1. Yaitu membuang sampah sembarangan tempat. 2. Tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik. Dan yang ketiga yaitu bekerja sembari bercanda gurau. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Alfi. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan bermuara pada pengurangan kondisi yang tidak aman dan mengurangi tindakan tidak aman. Mengurangi kondisi tidak aman adalah baris pertama dari pertahanan. Insinyur keselamatan harus merancang pekerjaan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya fisik. Daftar periksa dapat membantu mengidentifikasi dan menghilangkan potensi bahaya. Analisis bahaya pekerjaan. Analisis bahaya pekerjaan harus memberikan dasar untuk membuat tindakan pencegahan. Misalnya, mengingat kecepatan kecelakaan mesin bubut akan terjadi, terluka parah ketika rambutnya tersangkut di mesin bubut yang berputar, itu tidak mungkin bahwa pelatihan saja sudah cukup. Sebagai gantinya, area mesin bubut harus dilindungi dengan casing pelindung sendiri dan perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa mesin bubut tidak dapat berputar kecuali jika siswa mengambil tindakan melalui pedal kaki. Kemudian, yang selanjutnya yaitu tinjauan keselamatan operasional.
Tinjauan keselamatan operasional dilakukan oleh lembaga untuk memastikan apakah unit di bawah yurisdiksi mereka mematuhi semua undang-undang keselamatan yang berlaku, peraturan, perintah, dan aturan. Yang selanjutnya yaitu peralatan perlindungan pribadi. Selain memberikan perlindungan, APD harus pas, mudah dirawat, fleksibel dan ringan, dan terjaga kebersihannya dan mode yang dapat diandalkan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman. Terkadang perilaku buruk itu disengaja, tetapi seringkali tidak. Dewan Keamanan Nasional memperkirakan bahwa penggunaan ponsel terlibat dalam 24% dari semua kecelakaan kendaraan bermotor. Di tempat kerja, tidak memperhatikan benda bergerak atau diam sering menyebabkan kecelakaan. Sayangnya, memberitahu karyawan untuk memperhatikan itu tidak cukup. Pertama, coba hilangkan potensi risiko, seperti peralatan yang tidak dijaga. Selanjutnya, kurangi potensi gangguan seperti kebisingan, panas, dan stres. Kemudian, saring dan latih karyawan dengan hati-hati. Next. Yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan. Dalam mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan, tujuan pemberi kerja adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang memprediksi kecelakaan di tempat kerja dan kemudian menguji kandidat untuk sifat-sifat ini. Beberapa pengusaha melakukan penilaian tuntutan fisik, kemudian mereka menggunakan ini untuk mengembangkan penyaringan dan pelatihan yang lebih tepat untuk pekerjaan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui latihan. Pelatihan keselamatan mengurangi tindakan tidak aman, terutama bagi karyawan baru. Di sini, atasan harus menginstruksikan karyawan dalam praktik dan prosedur yang aman, memperingatkan mereka tentang potensi bahaya, dan bekerja untuk mengembangkan sikap karyawan yang sadar akan keselamatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui poster, insentif, dan penguatan positif. Pengusaha juga menggunakan berbagai alat untuk memotivasi keselamatan pekerja. Poster keselamatan adalah salah satunya, tetapi tidak menggantikan program keselamatan yang komprehensif. Pengusaha harus menggabungkan poster dengan teknik lain seperti penyaringan dan juga pelatihan misalnya untuk mengurangi kondisi dan tindakan tidak aman dan sering mengganti poster. Poster harus mudah terlihat, terbaca, dan cukup terang. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi tindakan tidak aman dengan menumbuhkan budaya keselamatan. Pengusaha dan penyelia harus menciptakan budaya keselamatan dengan menunjukkan bahwa mereka mengambil keselamatan dengan serius. Menurut seorang pakar keselamatan, tempat kerja dengan budaya berorientasi keselamatan menunjukkan teamwork, komunikasi dan kolaborasi, visi bersama, penugasan, upaya berkelanjutan, dan mendorong pelaporan insiden. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi tindakan tidak aman dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Organisasi dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung dengan melatih supervisor untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dengan menekankan pentingnya kerja tim dan dukungan sosial dan juga membangun nilai keamanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman dengan menerapkan kebijakan keamanan. Kebijakan keselamatan tertulis perusahaan harus menekankan bahwa pencegahan kecelakaan adalah paling penting dan bahwa perusahaan akan melakukan segala sesuatu yang praktis untuk menghilangkan atau mengurangi kecelakaan dan juga cedera. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman dengan menetapkan sasaran pengendalian kerugian tertentu. Tetapkan tujuan keselamatan khusus untuk dicapai. Misalnya tetapkan tujuan keselamatan dalam hal frekuensi cedera, kemudian berapa waktu yang hilang per karyawan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mengurangi tindakan tidak aman melalui program kesadaran keselamatan dan keamanan berbasis perilaku. Keselamatan berbasis perilaku berarti mengidentifikasi perilaku pekerja yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan kemudian melatih pekerja untuk menghindari perilaku ini. Pengusaha juga menggunakan program kesadaran keselamatan. Dalam program kesadaran keselamatan, pekerja baru menerima informasi penting mengenai bahaya keselamatan umum pekerjaan dan juga metode pencegahan sederhana. Seringkali hal ini terjadi saat pertama kali tiba di lokasi kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui partisipasi karyawan. Partisipasi karyawan memainkan peran sentral dalam program keselamatan.
Atasan harus mendorong semua pekerja untuk berpartisipasi, untuk merasa nyaman melaporkan keselamatan atau masalah kesehatan, dan untuk memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam program. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk studi berikut merupakan studi kasus mengenai K3 dengan judul penerapan job safety analysis sebagai upaya kecelakaan kerja dan perbaikan keselamatan kerja di PT Shell Indonesia. Zero accident merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Berbagai metode K3 diterapkan di perusahaan jasa dan manufaktur guna menghilangkan dan meminimalisir resiko pekerjaan. PT Shell Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan prinsip zero accident. Semua karyawan mendapatkan pelatihan secara berkala tentang K3 dalam berbagai aktivitas proyek di onshore maupun offshore. Proyek reaktivasi Terminal Shell Indonesia merupakan salah satu aktivitas onshore di Gresik. Permasalahan yang teridentifikasi yaitu tingginya potensi bahaya dan kecelakaan kerja pada aktivitas loading maupun unloading bahan bakar minyak atau BBM. Aktivitas tersebut memiliki potensi membahayakan pekerja dan infrastruktur perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi bahaya sebagai upaya mitigasi kecelakaan kerja. Job safety analysis digunakan sebagai metode penyelesaian permasalahan. Explanatory study merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan proyek revitalisasi sebagai studi kasus. JSA Worksheet merupakan instrumen yang digunakan dalam observasi secara langsung. Objek penelitian adalah karyawan subkontraktor pada pekerjaan loading dan unloading BBM. Selanjutnya, tahapan pengolahan data dimulai dari identifikasi penyebab kecelakaan kerja, penilaian risiko potensi bahaya, dan selanjutnya adalah usulan pengendalian potensi bahaya. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa teridentifikasi 4 potensi bahaya dengan klasifikasi bahaya medium dikarenakan faktor human error. Peningkatan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap kemungkinan human error tersebut. Sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.